Ketika selesai belajar, ternyata yang satu itu terlihat keberkahannya di tengah masyarakat. Yang satu itu biasa-biasa saja. Gurunya sama, kitabnya pada, majelisnya endah pada, tetapi adabnya beda antara satu dengan yang lain. Lai arak misal muntah baca lihat ta'limul muta'allim. Nah, kan tengaji lihat ta'limul muta'allim deh. Bagaimana arak dengan arak dua dengan penuntut ilmu nih, dua-duanya nih. Guruna sama, pada guruna sekek guruna. Kitab si terbaca endah pada. Lagu sekek, setiap kali nalalo belajar menuntut ilmu wuduk berjuluk. Pasang niat bagus-bagus. Ketika dia belajar di depan gurunya, di julun ustadznya, duduknya itu duduk yang sopan, takzim, tenang, tidak ada ributnya. Ketika sampai rumah, selesai dia mengaji, dia mutolaah menghadap kiblat. Dia niatkan bahwa ilmu ini mulia. Karena itu saya murajaah belajar kitab ini menghadap kiblat. Dia wudu, dia niatkan ibadah. Kalau yang satu di rumah semele-melena, macam-macam. Tidak perlu dia berwudu, semau-maunya. Ketika dia belajar pun duduknya sembarangan. Ketika selesai belajar, ternyata yang satu itu terlihat keberkahannya di tengah masyarakat. Yang satu itu biasa-biasa saja. Gurunya sama, kitabnya pada, majelisnya endah pada, tetapi adabnya beda antara satu dengan yang lain. Padahal tidak ada di antara mereka berdua yang mengerjakan yang haram, tidak ada. Cuman adab saja beda. Sekedar adab beda, hasil juga beda. Itulah sebabnya Nini da Maulana Syekh juga sering nyampai yang tiang pelungguh, bapak-bapak ibu nih. Bagaimana dulu beliau ketika hendak mengaji kepada gurunya Syekhul Fath, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Si pertama ketuanangnya sudah hatam belum? Sudah ngaji ta'limul muta'alim atau belum? Belum. Ulek dulu ngaji ta'lim muta'alim dulu. Belajar adab dan akhlak dulu, baru ngaji kitab sama saya. Tuh. Adab dan akhlak ini bapak-bapak dan ibu menjadi bagian penting di dalam dakwah NWDI. Tidak hanya sekedar adab dan akhlak di dalam kelas madrasah, tetapi adab dan akhlak kita bermasyarakat. Kita muntah berdait barang dengan si lebih toa bahasa lebih toa, yang lebih tua hormati. Sai-sai no, pokoknya dia lebih tua hormati. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu malu. Allah Subhanahu Wa Taala malu, istilahnya segan kepada dzisyaibatil muslim, yaitu orang yang sudah rambutnya putih, yang sudah tua dan dalam keadaan iman Islam. Allah segan sama orang itu. Artinya kalau Allah saja segan, maka kita harus menghormati. Itu adab. Dendek kita masalah alim atau dendek alim dulu. Pokoknya yang penting kalau orang lebih tua, hormati. Apalagi kalau dia lebih tua dan dia juga alim, lebih lagi. Ada orang tua kita, hormati, muliakan. Walaupun di luar sekolah, walaupun kita profesor. Karena jasa manusia setelah Rasulullah SAW yang terbesar bagi hidup kita adalah kedua orang tua kita. Setelah Nabi, bapak ibu kita. Nah ini bapak-bapak ibu hadirin hadirat sekalian, ini juga inti dari dakwah NWDI. Jadi kita jadi kader NWDI harus terpaham betul hal-hal seperti ini nggih, paham, mengerti tentang adab dan akhlak. Nah dengan ini maka mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan kebersamaan, saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian apa hal-hal yang baik, tradisi-tradisi solah terus kita pelihara, kita pertahankan. Ada hal-hal yang baru yang diperlukan oleh anak-anak kita, kita ajarkan. Anak-anak kita ini sekarang Tuan Guru Haji Rusdi, ya, anak-anak kita juga harus melek, mereka mengerti tentang teknologi informasi. Mereka mengerti bahwa masa depan itu mereka harus menguasai, memahami bagaimana menggunakan teknologi informasi itu dengan baik sebagai jalan kebaikan. Lain pada masa tiang li muallimin, bapak-bapak ibu, denara jangankan tengenti tenggita handphone bae den dua. Ngan dia mana handphone. Lagu nangka kanak-kanak kode di SMP bahkan di SD sebagian dikasih oleh orang tuanya pegang handphone. Tiang tidak mengatakan bahwa itu sepenuhnya tidak boleh, karena kan beda-beda antara orang tua pertimbangannya. Tiang hanya mengatakan, si tiang pesan adalah sida sejadi dengan toa ketika sida ngebeng anak de yang masih usia belia untuk memegang alat komunikasi seperti handphone, tanggung jawab de memastikan bahwa alat itu tidak digunakan untuk hal-hal yang membahayakan. Jadi dek tiang larang secara mutlak, dek kanggo dek. Sang memang sang netetu arah kebutuhannya. Tapi pas tiang, bapak-bapak ibu nggih, bahwa ketika kita memberi sesuatu kepada anak kita, kita juga mengajarkannya untuk bisa menggunakannya sebaik-baiknya. Nah, tiang berharap pegang teguh nilai-nilai NWDI. Tadi sudah dibaca dalam ikrar baiat oleh para pengurus. Iman, takwa, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Pegang. Tetapi pada saat yang sama sesuaikan kemampuan anak-anak kita dengan kebutuhan masa depan, supaya anak-anak kita ini bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Inilah yang tiang sampaikan, bapak-bapak dan ibu yang ada di Sanbaro. Tiang bersyukur, alhamdulillah. Dan doa tiang, doa kita semua untuk Al-Jariyah mudah-mudahan semua niat-niat dari Tuan Guru Haji Rusdi dan semua para pendidik, para pengasuh di pondok pesantren ini dimudahkan untuk terwujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok ini seperti yang kita saksikan hari ini, subur sekali, hijau, tenang suasananya. Bangunannya memang tidak semegah, sehebat banyak pesantren-pesantren yang lain, tetapi tiang meyakini, tiang meyakini bahwa yang paling penting di dalam pondok pesantren itu bukanlah kemegahan bangunannya, tetapi keikhlasan para pendidik dan anak-anak yang belajar di dalamnya, keistiqomahan, kesungguhan, dan apa yang diajarkan itu benar-benar sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. InsyaAllah akan maju. Semoga Allah memberkahi dan sehat-sehat Bapak Ibu, saudara-saudara tiang sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga keafiatan semua. Dan tetap kita ingat, walaupun sekarang situasi sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya, tapi masih ada masih ada virus yang masih terus belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Mun wah jari penyakit si wah sepenuhnya bisa dikendalikan, dalam arti obatnya sudah jelas ada, kemudian sudah diketahui tahapan-tahapannya secara jelas, titik lemahnya apa, kita mungkin bisa lebih leluasa. Itulah bermasker marah ini lelah atau bermasker deh. Tetapi karena Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa memudaratkan, maka kita ikuti tuntunan Islam itu. Kita pakai protokol kesehatan
Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan muktamar, kita saling doakan nggih. Mudah-mudahan muktamar NWDI tanggal 30 Januari yang akan datang itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Al-Fatihah.